Selamat datang kembali. Hari ini, kita bersama Jennifer Cavanaugh, peneliti senior dan Direktur Analisis Militer di Defense Priorities. Anda pernah hadir di program ini sebelumnya, jadi senang bisa bertemu Anda lagi. Yeah, everything is still standing. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang stabilitas politik internal di Kiev. Tetapi pertama-tama, saya ingin memulai dengan topik yang berbeda, yaitu artikel yang baru-baru ini Anda terbitkan di The New York Times. Ketika dunia menaruh perhatian pada perang-perang mengerikan di Iran dan Ukraina, serta tentu saja wilayah-wilayah di sekitarnya, kita juga melihat bahwa arsitektur keamanan di Asia Timur tampaknya berubah sangat cepat. Itulah yang Anda tulis. Jadi, saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di Asia Timur sekarang? Karena Amerika Serikat seharusnya terutama berfokus pada Tiongkok. Inilah yang disebut poros ke Asia. Bukan berarti itu tentu saja gagasan yang baik, tetapi perhatian kita agak teralihkan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat situasi di Asia Timur sekarang? Baik, saya kira pemerintahan Trump datang seperti banyak pemerintahan lainnya dengan mengatakan bahwa mereka akan berfokus pada persaingan Amerika Serikat dengan China. Dan sebenarnya, Trump-lah yang membawa konsep persaingan strategis dengan China ke perdebatan utama di Washington. Itulah kebijakan Trump yang pertama, berfokus pada China. Jadi saya kira orang-orang mengharapkan kelanjutan dari itu dan upaya nyata untuk menjauh dari Eropa, menjauh dari Timur Tengah, lalu lebih memusatkan perhatian pada Asia. Namun itu bukan yang kita lihat. Kita melihat sangat sedikit perubahan di Eropa. Sekarang kita berada dalam perang di Timur Tengah. Dan saya kira kita melihat konsekuensi dari keputusan-keputusan itu juga dari pendekatan Trump terhadap sekutu-sekutu di Asia. Pemerintahan Trump telah mundur dari persaingan dengan China karena mencari hubungan yang lebih stabil. Dan itu berarti lebih banyak berfokus pada ekonomi daripada keamanan. Hal itu memunculkan gagasan seperti membicarakan G2 dan keseimbangan kekuatan, serta keinginan untuk mencapai perdamaian yang layak. Ini membuat para sekutu di kawasan sangat gelisah, terutama jika digabungkan dengan kembalinya Trump pada ambiguitas strategis yang nyata terkait Taiwan, penahanannya atas penjualan senjata, dan tekanannya kepada para sekutu agar terus meningkatkan belanja pertahanan. Jadi menurut saya para sekutu di Asia seperti Jepang, Australia, dan semakin mulai khawatir Amerika Serikat akan meninggalkan mereka. Mereka juga mulai mempersenjatai diri dan semakin erat menyelaraskan langkah satu sama lain untuk membangun jaringan kerjasama pertahanan yang belum mereka miliki, agar mereka bisa bekerja sama dengan lebih efektif tanpa Amerika Serikat. Ini tidak akan pernah menjadi NATO. Mereka terlalu beragam, mereka terlalu berjauhan. Tetapi ada upaya untuk membangun semacam infrastruktur guna memperkuat keamanan mereka. Menurut saya ada dua faktor lain yang mendorong hal ini. Salah satunya tentu saja adalah sikap China yang semakin tegas di kawasannya. Di Washington ini biasanya disebut sebagai agresi China, bukan? Kadang-kadang saya memang merasa sikap itu melewati batas. Hal pertama seperti intimidasi dan tekan militer. Tapi ini sebuah tindakan yang mengejutkan. Saya tidak memikirkan sesuatu yang seperti China, orang pasat sedek kuasa gas Inggris, kawasan desal, seperti anak berikap dikesit, metro bumi barat. Jadi kita tidak bisa menyukai perilaku seperti itu, tapi saya rasa kita juga tidak seharusnya mengharapkannya. Itu bukan sesuatu yang menurut saya bisa diubah oleh kebijakan Amerika Serikat. Lalu faktor kedua adalah perang di Timur Tengah. Perang di Timur Tengah telah menarik kekuatan militer Amerika Serikat menjauh dan mengalihkan perhatian diplomatik Amerika Serikat. Hegseth terus mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Asia, bahwa kita akan berbuat lebih banyak di Asia daripada yang pernah dilakukan pemerintahan manapun sebelumnya. Tetapi yang kita lihat justru sebaliknya. Kita melihat Thaad meninggalkan Korea Selatan. Kita melihat komando
Indo-Pasifik berbicara tentang pengurangan latihan. Jadi yang sebenarnya kita lihat adalah kebalikannya. Dan saya pikir para sekutu di Asia mulai memahami dengan melihat militer Amerika Serikat di Timur Tengah bahwa kekuatan militer Amerika Serikat tidak sebesar dulu. Kemampuan Amerika Serikat juga tidak seperti dulu. Dan mereka merespons hal ini. Bagi saya, ini tren yang sangat positif. Saya pikir Amerika Serikat harus menarik diri. Amerika Serikat harus mengalihkan beban di Asia, seperti di tempat-tempat lain. Saya sangat senang melihat para sekutu mengambil peran lebih besar. Saya tahu khawatirnya tidak adalah versi yang berfokus pada aspek pertahanan, bukan pada diplomasi. Dan negara-negara seperti Jepang tidak pernah aman jika ada persaingan militer dengan Tiongkok. Ya, soal ditinggalkan itu, saya rasa itu sudah menjadi tema yang umum. Seperti yang Anda katakan, perang melawan Iran mungkin meningkatkan kekhawatiran ini. Maksud saya rasa banyak pihak mungkin sudah agak khawatir tentang sejauh mana Amerika Serikat akan mampu memberikan jaminan keamanan yang sama di dunia multipolar dibandingkan di dunia unipolar. Tetapi tentu saja, seperti yang Anda katakan, dengan sistem taat dan patriot ditarik dari Korea Selatan, fokus kang terbatas seperti. Patawati, it's an agrary thino, the numbers is small. Hal ini membuat small, the small team. Saya kira ini juga bisa diterapkan pada Eropa. Artinya, banyak senjata dialihkan ke Timur Tengah. Dan saya kira Washington juga lebih terbuka soal ketidaktertarikannya untuk menghabiskan terlalu banyak sumber dayanya di Eropa. Kita tidak mendengar hal yang sama tentang Asia Timur. Tetapi bagaimana Anda melihat Tiongkok dan kawasan ini menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut? Karena sekali lagi seperti yang Anda katakan, program breakthrough kemudian mengambil alih peran sebagai hegemon. Tetapi masa, Sint-Ion setiap fatid yang berbeda. It will be something different. Ya, begini banyak orang bertanya apakah perhatian Amerika Serikat yang teralihkan ke Iran akan membuat China memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut Taiwan. Menurut saya itu sangat kecil kemungkinannya. Namun yang memang terjadi ketika perhatian Amerika Serikat teralihkan adalah terbukanya ruang bagi China untuk lebih agresif di zona abu-abu dan menormalisasi status quo baru terkait apa yang akan dilakukan militernya dari hari ke hari di kawasan itu. Termasuk patroli laut militer, patroli udara, dan bagaimana China berinteraksi dengan negara-negara lain di kawasan. Karena secara realistis, Amerika Serikat tidak bisa terlalu keras melawan aktivitas-aktivitas ini. Mereka tidak bisa berperang dengan China saat ini. Amerika Serikat sudah sedang berperang di Timur Tengah. Menurut saya, bahkan membicarakan perang antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini agak konyol. Kita sudah melihat betapa parahnya persediaan rudal dan amunisi Amerika Serikat terkuras di Iran. Jelas, Amerika Serikat belum siap untuk perang dengan Tiongkok. Artinya, Amerika Serikat harus lebih mengakomodasi dan itu memberi Tiongkok ruang untuk mendorong jauh lebih keras. Bagi negara-negara lain di kawasan, saya memang berpikir hal ini akan mendorong mereka untuk lebih bersatu. Itulah yang seharusnya kita harapkan. Mereka akan berusaha menyeimbangkan kekuatan Tiongkok yang terus tumbuh. Saya tidak yakin mereka benar-benar bisa menyeimbangkan Tiongkok sendirian. Artinya, mereka juga harus memikirkan diplomasi. Which means that they have to also think about diplomacy. They have to think about an inclusive security architecture. Mereka harus memikirkan arsitektur keamanan yang inklusif, yang juga dibangun melalui pendekatan kepada Tiongkok. Mereka harus memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, dan menurut saya itulah kesalahan yang kita lihat berulang kali di Eropa, dan juga berulang kali di Timur Tengah. Ada gagasan bahwa negara-negara bisa aman dengan membangun sebuah blok untuk menghadapi negara yang mereka anggap sebagai lawan, dan itu pada akhirnya mengarah pada konflik. Jadi, ketika negara-negara di Asia mulai memikirkan seperti apa arsitektur keamanan mereka dengan berkurangnya peran Amerika Serikat, saya rasa itu harus mencakup lebih banyak diplomasi dengan Tiongkok yang tidak dimediasi oleh Amerika Serikat. Dan saya rasa kita belum melihat itu.
Jadi itulah sebabnya saya berpikir transisi ini positif dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, saya pikir ini memang membawa risiko ketidakstabilan. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia sedang memperkuat persenjataan mereka. China juga sedang meningkatkan kemampuan militernya. Sementara itu, tidak ada dialog antara kedua pihak. Jelas, ini menciptakan risiko salah perhitungan dan eskalasi yang tidak disengaja. Dan disitulah Amerika Serikat berpotensi berperan, yaitu bekerja sama dengan para sekutu untuk membantu mereka memahami bahwa dunia dengan peran Amerika Serikat yang lebih kecil harus memiliki arsitektur keamanan yang berbeda, bukan sekadar model blok keamanan yang selama ini diandalkan Amerika Serikat. I guess it is reasonable, that Saya kira wajar jika negara-negara berupaya membela diri atau meningkatkan anggaran militer mereka ketika arsitektur keamanan berubah, yaitu ketika Amerika Serikat mengurangi kehadirannya. Namun tentu saja, idealnya seperti yang Anda katakan, kita harus beralih ke arsitektur keamanan yang lebih inklusif, yang bertumpu pada konsep-konsep seperti keamanan yang tak terpisahkan. Tetapi, apakah Anda melihat adanya langkah ke arah itu? Maksud saya, in Tiongkok, in Fort Witham Baru, yang Yumatan ini. come up with a new format for the region. I think not yet. It is still a little bit. Saya rasa belum, masih sedikit terlalu dini. Jadi saya kira saya masih optimistis bahwa kita bisa sampai ke sana. Kekhawatiran terbesar saya saat ini adalah hubungan Cina-Jepang. Dan sebenarnya akhir-akhir ini saya lebih mengkhawatirkan itu daripada Taiwan. Karena saya rasa penarikan diri Amerika Serikat, ketakutan Jepang akan ditinggalkan, serta keluhan sejarah antara Cina dan Jepang benar-benar telah memperburuk situasi yang cukup negatif. Sikap di kedua pihak, baik di tingkat politik maupun di kalangan masyarakat, juga cukup negatif. Masing-masing pihak melihat pihak lain sedang melakukan militerisasi dan berniat bertindak agresif. Mereka punya pandangan sendiri tentang ambisi pihak lain di kawasan. About the other's designs on the region, and I think this is like a very negative. Dan menurut saya ini adalah tren yang sangat negatif. Saya rasa akan butuh waktu bagi arsitektur keamanan yang sedang berubah ini untuk stabil dan berkembang menjadi sesuatu yang lain. Saya khawatir dengan tren ini, dalam arti saya melihat arahnya makin menuju model blok keamanan. Dan maksud saya, bukan hanya para sekutu yang harus menjangkau pihak lain. China juga perlu memikirkan bagaimana menyeimbangkan keinginannya untuk bersikap tegas dan menjadi negara paling kuat di kawasannya, meskipun tidak menjalankan peran sebagai penjamin keamanan hegemonik seperti Amerika Serikat, dengan hubungan yang positif bersama negara-negara lain di kawasan. Dan kita contoh tentang hal ini bisa berjalan. And we have models of how this could work. I mean, I think China's relationship with Southeast Asia. Maksud saya kira hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara adalah contoh yang cukup baik. Dan itu juga yang saya bahas dalam artikel. Dalam arti bahwa negara-negara itu, terutama Vietnam dan Tiongkok, juga punya sejarah konflik. Tetapi mereka telah sampai pada titik di mana Vietnam bisa memiliki militer yang kuat dan kedua pihak tetap bisa berhubungan dengan baik. Mereka tidak sepakat dalam segala hal, tetapi mereka mampu berinteraksi secara produktif. Dan saya kira itu bersama ASEAN punya banyak kelemahan, tetapi salah satu hal yang telah dilakukan ASEAN adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas. Bahkan ketika perbedaan pendapat muncul dan terus bertahan, serta hidup berdampingan secara damai dengan tetangga yang sangat kuat. Dan itulah kira-kira kenyataan yang dihadapi negara-negara yang istilahnya kekuatan menengah atau kekuatan kecil. Ketika Anda berbatasan atau berada dekat dengan negara yang sangat kuat dan memiliki militer besar, Anda harus memikirkan bagaimana membela diri sambil juga menyesuaikan diri dengan tetangga yang sangat kuat itu. Saya rasa sebagian besar negara di Asia Timur Laut belum harus bergulat dengan hal itu, karena mereka dilindungi oleh jaminan keamanan Amerika Serikat. Dan inilah alasan saya menilai jaminan keamanan AS secara umum cukup mendistorsi. Jaminan itu membuat negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan hidup dalam dunia di mana mereka sebenarnya tidak perlu menghadapi kenyataan geopolitik mereka. Jadi, dalam pengertian itu, pencabutan jaminan keamanan AS, meskipun akan menimbulkan ketidakstabilan,
bisa bersifat produktif dalam jangka panjang. He's wildly stabilizing, could be productive over the long term. Yeah, it's also challenge if you're a smaller country. En jika menjudamkan jika nikinik door bichizil, daftiu Afrika Serikat, Faria, atau Queencock, salah satu negara besar. Secara historis, nanti jumlah tetap demai teman epic amfiu. It's a bit of lies, ing hanyu Faria to forwardnagan, itu dobria, jika metharis, hanyu engin konflik. Dan sekali lagi, posisi Amerika, saya bisa memahami mengapa hal itu sulit dibahas di Amerika Serikat. Karena posisi mereka di Asia akan mencerminkan posisi yang lebih luas yang diambil Amerika Serikat ketika dunia terus bergerak menuju multipolaritas. Tetapi bagaimana Anda melihat respons Eropa terhadap hal ini? How do you see the Europeans responding to this though? Because they have a tendency of Karena mereka punya kecenderungan untuk, ya katakanlah terlalu jauh memainkan kartu mereka. Dan mereka juga belum benar-benar siap meninggalkan era 90-an, yaitu momen unipolar dan peran mereka sebagai mitra junior Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda mereka akan merespons misalnya isu Taiwan? Karena jika kita menerima peran yang lebih besar bagi Tiongkok di Asia Timur, tampaknya kita tidak punya banyak pilihan. Isu Taiwan, Ritmets sudah tertulis tempur. Tidak mungkin akan kau tepitkan se Tiongkok. Sudah, semua merespon reference bagi strategi kekuatan ini. Responding to this shifting distribution of power. Well, I mean, I think you're right that the Asia conversation Ya, is maksud very saya unique in rasa Anda benar in bahwa Europe. pembicaraan soal Asia sangat khas di Washington, D.C. Sudah cukup lama tidak masalah membicarakan pengalihan beban di Eropa. Tidak selalu populer, tetapi bisa diterima. Namun, membicarakan pengalihan beban di Asia atau mengurangi peran di Asia baru menjadi pembicaraan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ketika Anda membicarakan Asia, wacananya di DC masih sangat berbeda. Maksud saya melihat orang-orang Eropa masih berpegang pada tatanan lama dan berharap tatanan itu bisa diselamatkan. Dan saya rasa ini terlihat dari upaya mereka untuk lebih banyak menjangkau Taiwan. In their efforts to do more to outreach to Taiwan. So, it was like maybe in Jadi sekitar akhir Juni, E3 mengeluarkan pernyataan yang mengutuk aktivitas militer Cina. Bagi saya itu semacam sinyal bahwa mereka ingin menunjukkan kepada AS, kami mendukung kalian, jangan menyerah. Hal yang sama terutama dilakukan oleh Jepang, yaitu berusaha mendorong AS agar tetap mempertahankan peran kepemimpinannya, menunjukkan bahwa para sekutu akan berbuat lebih banyak, seperti kalian bisa melakukan ini, kalian bisa tetap bertahan. Tetapi kenyataannya, tidak banyak yang bisa dilakukan Eropa untuk memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia. Asia memang penting bagi Eropa secara ekonomi, tetapi secara militer, mereka tidak memiliki kemampuan proyeksi kekuatan untuk membuat perbedaan. Mereka bisa memberikan dukungan intelijen dan mungkin beberapa bentuk bantuan tempur lainnya, bantuan militer, hal-hal seperti itu. Tapi mereka tidak akan membuat perbedaan dalam jenis perang apapun. Akan sangat bodoh jika Amerika Serikat bergantung pada mereka dalam suatu konflik militer. Saya juga berpikir bagi negara-negara Eropa, ada aspek ideologis yang kuat di sini. Seperti gagasan untuk membela demokrasi dan norma-norma global. Mereka melihat ini sebagai prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Dan hal-hal ini sangat mendasar dalam pandangan dunia mereka. Sementara Amerika Serikat, hal itu makin berkurang. Saya rasa mereka melihat kawasan ini melalui lensa tersebut. Mereka juga punya masalah sendiri dengan Tiongkok saat ini. Secara ekonomi dan dalam hal-hal lain, itu menciptakan tantangan bagi mereka dalam menentukan cara berhubungan dengan kawasan secara lebih luas. Tiongkok sangat penting bagi mereka secara ekonomi. Mereka melihat Amerika Serikat mulai menjauh. Mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan Rusia. Mereka tidak mampu mengasingkan Tiongkok. Jadi menurut saya, posisi mereka di Asia sangat rumit. Dan saya rasa mereka melihat bahwa sudah lama mereka diuntungkan karena menjadi semacam anak kesayangan Amerika Serikat. Hegemoni Amerika Serikat sangat menguntungkan Eropa. Jadi saya pikir mereka memandang setiap kemunduran hegemoni Amerika Serikat, baik khususnya di Eropa maupun di tempat lain, sebagai
tren yang cukup negatif bagi kemampuan mereka untuk tetap relevan. Karena tanpa Amerika Serikat, Eropa jauh kurang relevan, terutama di Asia. Much less relevant, especially in Asia. Yeah, I often get the impression that Europe's position Ya, saya sering mendapat kesan bahwa posisi Eropa soal Timur Tengah, dengan perang melawan Iran atau Asia Timur, dan konflik dengan Tiongkok, banyak dari sikap yang mereka ambil itu ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar mereka sendiri di mata Amerika Serikat. Artinya, agar dipandang sebagai sekutu yang andal, sebagai pengganda kekuatan, supaya Amerika Serikat tidak meninggalkan mereka di Eropa. Saya kira itu kartu yang cukup sering bisa dimainkan Trump. Inzai, struktur har, every desa menjuter morthin multipolar, manibus enram dispom dilemma. the shift to multipolarity, the Europeans kind of have a dilemma. Either you try to Entah Anda mencoba menghidupkan kembali momen unipolar, tetapi kalau begitu, Anda harus berkomitmen pada Amerika Serikat, memutus hubungan dengan Tiongkok, dan mengambil sikap yang lebih keras. Atau Anda menyesuaikan diri dengan multipolaritas. Tetapi kalau begitu, Anda perlu mendiversifikasi hubungan dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan besar lain, seperti Tiongkok. Sekali lagi, saya rasa negara-negara Eropa, karena jumlahnya terlalu banyak, belum menyepakati satu posisi. Jadi, tampaknya saat ini mereka mencoba duduk di dua kursi sekaligus. Mengambil garis keras terhadap Tiongkok, tetapi tetap mendiversifikasi hubungan, karena khawatir jika mereka tidak bisa memenangkan hati Amerika, mereka tetap harus bersiap untuk ditinggalkan. Saya tidak tahu, ini semacam kekosongan strategis. Saya tidak yakin apakah Anda melihatnya dengan cara yang sama. a bit of strategic vacuum. I'm not sure if you see it the same way. Yeah, I mean, I think Europe's in a very tough position. Ya, maksud saya rasa Eropa berada dalam posisi yang sangat sulit, tepat karena alasan-alasan yang Anda sampaikan. Maksud saya kalau kita sedang bergeser ke dunia multipolar, lalu apa posisi Eropa? Apakah Eropa mengambil posisi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Apakah Eropa menjadi kutubnya sendiri? Itu bukan hal yang mustahil, tetapi rasanya masih sangat jauh dari posisi Eropa saat ini. Dan kalau Eropa akan mengambil posisi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok, seperti apa betul oke? Ya, det skulle man make det så okej ya. You serving for today, Tiongkok so banyak kakloing. The US and China both want you to pick their technology. The US is going to restrict the technology it offers. Amerika Serikat akan membatasi teknologi yang mereka tawarkan jika Anda menggunakan teknologi Tiongkok. Tetapi teknologi Amerika Serikat mahal, dan mereka akan semacam memeras Anda saat memberikannya. Teknologi Tiongkok punya risikonya sendiri, dan Eropa tidak punya teknologi mereka sendiri. Jadi Anda terjebak dalam situasi yang sulit untuk diputuskan. Apakah lebih baik mengambil posisi di antara keduanya? Apakah lebih baik mencoba mandiri? Apa lebih baik sepenuhnya berpihak pada Amerika Serikat dan hanya berdoa agar Anda bisa melewati 2 tahun ke depan, lalu siapapun yang menggantikan Trump nanti akan berbeda? Menurut saya, itu pertaruhan yang buruk. Tapi ada orang-orang di Eropa yang masih berpikir itulah jalan yang harus ditempuh. Jadi, saya rasa saya tidak iri. Eropa berada dalam posisi yang sangat sulit karena mereka bukan hanya menghadapi tantangan berupa semacam penarikan diri Amerika Serikat dan China, tetapi juga perang di Ukraina yang mereka anggap sangat penting, serta eskalasi mereka dengan Rusia. Jadi mereka berada dalam posisi menghadapi ancaman keamanan dari banyak arah. Menariknya, di Amerika Serikat ada narasi bahwa dunia ini begitu berbahaya. Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya melihat Amerika Serikat sangat aman. Tapi kalau Anda berada di Eropa, Anda bisa saja menyusun argumen mengapa memang ada banyak, mungkin bukan ancaman invasi, tetapi banyak tantangan. No, indeed. I do think there's a bit of the same dilemma Tidak, there, though, memang with begitu. the war in Ukraine. Tapi saya rasa ada sedikit dilema yang sama dalam perang di Ukraina. Karena di satu sisi, kalau kita semakin memperkuat keterlibatan dalam perang di Ukraina, tampaknya tujuan banyak pemimpin Eropa adalah jika kita meningkatkan eskalasinya, maka kita bisa membawa Amerika Serikat kembali. Jika kita bisa membawa Amerika Serikat kembali ke perang Ukraina, itu akan mengukuhkan posisi Amerika di Eropa ke depannya. Di sisi lain, seperti yang disampaikan mantan Kepala Angkatan Darat Jerman Harald Kujat 3 tahun lalu, perang ini, Anda tahu, ditakdirkan akan kita kalah.
Dan ketika kita kalah, Amerika Serikat kemungkinan akan mundur. Lalu kita akan ditinggalkan sendirian menghadapi Rusia yang sangat marah. Jadi, di sana pun kita harus memilih. Apakah kita menyesuaikan diri dengan realitas baru dan mencapai kesepakatan dengan Rusia, atau kita justru semakin memperhebat perang dan berharap Amerika akan, pada dasarnya, kita kembali ke semacam skenario perang dingin, di mana Amerika Serikat berkomitmen penuh kepada Eropa. Tapi soal itu, saya juga ingin bertanya kepada Anda, apa yang sedang terjadi di Ukraina sekarang? Karena kini ada banyak laporan tentang ketegangan politik di dalam kepemimpinan Ukraina. Tentu saja kita melihat ketegangan atau perpecahan antara Syrskyi dan Fedorov, dan pada akhirnya Zelensky mencoret keduanya pada dasarnya. Jadi, sebenarnya apa yang sedang kita amati di sini? Ya, maksud saya, selalu sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam politik internal negara manapun. Tapi menurut saya, ini hanyalah bagian dari tren yang lebih besar. Ini bukan pertama kalinya Zelensky merombak pemerintahannya pada waktu yang agak janggal, dan dengan cara yang agak canggung. Menurut saya, ini terutama soal dia mengonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai ancaman, lalu menempatkan orang-orang yang lebih mudah dia kendalikan. Tapi itu hanya bagian dari ceritanya. Dan saya rasa ini menunjukkan bahwa dia merasa semakin terancam seiring perang berlanjut serta khawatir tentang masa depan politiknya. Ini menarik, karena kita terus-menerus mendengar bahwa Putin memperang ini untuk terus berlangsung demi kelangsungan politiknya. Namun menurut saya hal yang sama juga terjadi di Ukraina. Perang ini menjadi semacam sesuatu yang terus berjalan dengan sendirinya, yang dibutuhkan Zelensky untuk mempertahankan posisinya secara politik. Salah satunya ini memberitahu kita sesuatu tentang apa yang terjadi di garis depan dan di militer. Selama beberapa bulan terakhir ada narasi bahwa Ukraina telah membalikkan keadaan dan sedang memenangkan perang. Tapi kalau Anda memenangkan perang, Anda tidak mengganti pimpinan militer. Jadi bagi saya, ini menunjukkan bahwa keadaan mungkin sedikit lebih sulit daripada yang terlihat. Dan ada perdebatan bukan hanya tentang masa depan negara itu, tetapi juga tentang masa depan militernya. Apakah militer itu akan menjadi militer yang berbasis drone dan banyak mengandalkan robot, atau akan tetap lebih konvensional? Ada pertanyaan tentang bagaimana mengatasi kekurangan personel, bagaimana mereformasi struktur kekuatan militer, lalu ada semua pertanyaan soal pengadaan, korupsi, dan siapa yang mendapatkan kontrak. Dan Anda tahu, menurut saya, korupsi adalah hal yang terus-menerus ada dalam politik Ukraina. Anda tidak pernah bisa mengabaikannya. Korupsi selalu ada. Dan saya rasa semua hal ini jika digabungkan menggambarkan situasi yang jauh lebih tidak stabil dan jauh lebih tertekan dari dalam dibandingkan narasi yang ditampilkan keluar. Ya, mungkin itu logika yang sama, seperti ketika dia menyingkirkan Zaluzny. Ya, menyingkirkannya, mengirimnya ke London. Tapi menurut Anda seberapa posisi Zelensky? Karena dia cukup populer di Barat. Maksud saya dia diperlakukan seperti bintang rock, terutama di ibu kota Eropa. Tapi di negaranya sendiri, tidak lagi begitu. Dia agak kesulitan karena dampak perang, busifikasi. Banyak dari ini yang bermasalah. Menurut Anda, apakah menyingkirkan Fedorov juga telah makin melemahkan atau justru memperkuat posisinya? Karena itu bukan keputusan yang terlalu populer. Ya, maksud saya, secara keseluruhan, saya memang merasa peristiwa ini membuatnya terlihat lebih lemah, karena beberapa alasan. Pertama, karena dia menyingkirkan pemimpin yang sangat populer ini, dan sebenarnya tidak jelas alasannya. Sekarang dia juga tidak bisa membuat orang itu kembali menduduki posisi apapun dalam pemerintahan. Lalu kedua, karena dia menyerah pada tekanan publik untuk memecat Syrskyi juga, dan harus melakukan semua pendekatan ini kepada Fedorov.
Para pendukung Trump, pendukung Ukraina akan mengatakan bahwa ini menunjukkan demokrasi Ukraina sedang bekerja, bahwa Anda tahu para pengunjuk rasa menuntut sesuatu dan Zelensky mendengarkan tuntutan mereka. Mungkin. Tapi bagi saya, ini jauh lebih terlihat seperti seorang pemimpin yang bimbang, yang tidak tahu apa yang dia inginkan, lalu menciptakan kekacauan dan harus membereskannya. Dan Anda tahu, mungkin kepemimpinan baru di Kementerian Pertahanan akan punya gagasan-gagasan baru dan panglima tertinggi yang baru akan membuat perubahan positif. Tapi saya rasa saya tidak yakin, karena saya melihat Ukraina lebih dibatasi oleh faktor-faktor struktural daripada, misalnya, keputusan-keputusan individual, kan? Maksud saya tidak peduli siapa yang memimpin militer Anda, akan tetap ada kekurangan personel, dan itu pada dasarnya tidak bisa diubah. Malah hanya akan makin buruk. Tidak peduli siapa yang Anda tunjuk sebagai Perdana Menteri. Anda tetap menghadapi musim dingin ketika pada dasarnya Anda tidak punya rudal Patriot, sementara Rusia telah melipat gandakan produksi rudal balistiknya. Maksud saya, ini adalah faktor-faktor struktural yang tidak bisa Anda ubah. Jadi, ini tampaknya seperti banyak menggeser-geser kursi untuk membuat seolah-olah dia melakukan sesuatu guna memperbaiki keadaan. Namun, dia menghadapi tantangan struktural, dan keputusan soal personel tidak akan membuat perbedaan dalam situasi seperti itu. Pada akhirnya, Anda bisa mengganti orang-orangnya, tetapi saya rasa itu tidak mengubah arahnya. Kita masih harus melihat apa yang terjadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Bagaimana pemerintahan baru ini menyatu? Apa yang mereka ubah? Apakah tekanan publik menurun atau justru meningkat? Tetapi saya rasa posisi politik Zelensky kemungkinan cukup aman hingga sisa tahun ini. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada musim dingin nanti? Seberapa buruk keadaannya dan seberapa besar tekanan sosial yang ditimbulkannya terhadap pemerintah agar melakukan sesuatu yang berbeda? Ya, kesannya, saya kira jadi tidak tegas, khawatir terhadap oposisi, otoriter. Namun, pada saat yang sama, menunjukkan bahwa jika rakyat Ukraina menginginkan perubahan politik, mereka harus turun ke jalan. Itu pesan yang sangat berbahaya untuk disampaikan di sebuah negara yang sedang mengalami begitu banyak tekanan sosial. Tapi Anda menyebut semua faktor struktural ini yang tidak bisa diubah. Jelas, masalah kekurangan personel adalah masalah besar. Mereka bisa mencoba meningkatkan wajib militer, tetapi itu akan menciptakan lebih banyak ketegangan sosial dan lebih banyak pembelutan. Maksud saya tidak yakin ada solusi untuk ini. Mungkin negara-negara Eropa bisa mulai mendeportasi semua jutaan orang ini. Para pengungsi Ukraina. Namun, tampaknya mereka juga tidak akan menjadi tentara yang sangat andal jika Anda tahu mereka harus dipaksa ke garis depan. Tetapi soal rudal balistik, ini tampaknya sesuatu yang ingin ditangkal oleh Zelensky. Dia baru saja bertemu dengan Trump di Washington. Dan tampaknya, dari yang saya lihat di media, Zelensky meminta pertemuan dengan Elon Musk karena dia ingin menggunakan atau memperluas penggunaan Starlink untuk juga menyerang rudal balistik Rusia. Namun tampaknya Musk bahkan menolak bertemu dengan Zelensky. Bagaimana Anda melihat rencana Zelensky untuk mulai mengejar rudal balistik Rusia dan kemungkinan meningkatkan sistem pertahanan udaranya sendiri? Saya kira ada sejumlah persoalan terkait pertahanan udara di sini. Pertama, ada soal lisensi Patriot. Menurut saya, sejak awal ini tampak sangat tidak realistis, karena rudal Patriot adalah salah satu teknologi paling sensitif yang dimiliki Amerika Serikat. Saya sulit membayangkan sistem keamanan Ukraina cukup memadai untuk menerima informasi ini dengan aman, atau bahwa produsen Ukraina bisa memproduksi sistem tersebut, atau bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat akan berinvestasi membangun pabrik di Ukraina di tengah perang.
Saya rasa kita sudah melihat hal ini menghadapi beberapa hambatan, termasuk presiden yang baru hari ini mengatakan bahwa mereka masih meninjaunya. Ia belum mengambil keputusan apapun. Jadi, dalam beberapa hal kita sudah mundur dari rencana itu. Saya kira itu memang sudah bisa diduga. Bagaimanapun, mendapatkan lisensi Patriot tidak akan membantu Ukraina dalam waktu dekat. Sepertinya perlu 5 tahun, mungkin lebih, untuk benar-benar menjalankannya. Sekarang mereka punya sistem pertahanan udara sendiri yang sedang mereka bicarakan. Menurut laporan, mereka berharap sistem itu bisa semacam siap pada akhir tahun ini atau awal 2027. Namun, menurut saya itu tampak sangat tidak realistis jika melihat rincian SIS-nya saat ini. Sistemnya cukup kompleks. Peluncur dan misilnya sendiri sebenarnya tidak terlalu kompleks. Tetapi agar bisa berfungsi, sistem itu harus dipadukan dengan banyak teknologi asing. Membuat semua itu bekerja bersama dan saling terhubung akan sangat sulit. Jadi, saya kira kita masih setidaknya 1 tahun, mungkin lebih, dari sistem itu benar-benar tersedia. Lalu kita sampai pada isu tentang Elon Musk dan apakah masuk akal untuk mulai memburu peluncur rudal balistik milik Rusia. Menurut saya, pertama-tama Elon Musk akan ragu melakukan ini. Di masa lalu, dia juga ragu untuk terlibat dalam perang. Dia pernah mengatakan bahwa ini adalah teknologi komersial. Dia tidak ingin mengambil keputusan soal perang. Saya rasa dia juga kemungkinan harus berkoordinasi dengan Presiden Trump. Komentar Trump soal rudal Patriot kurang lebih, kita ingin perdamaian, bukan lebih banyak rudal. Jadi kalau itu pola pikirnya saat ini, sulit membayangkan dia akan meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat. Dan belakangan ini dia sangat ragu untuk melakukan apapun yang secara signifikan akan meningkatkan risiko konflik antara Amerika Serikat dan Rusia. Dan Anda tahu, kalau Starlink dibiarkan beroperasi di atas Rusia untuk menyerang target di dalam Rusia, bagi saya itu tampak seperti eskalasi yang cukup besar. Maksud saya pernah dituduh menganggap semuanya sebagai eskalasi. Tetapi yang ini benar-benar tampak eskalatif bagi saya, jadi saya agak skeptis bahwa itu akan disetujui. Namun secara lebih luas, rencana Amerika Serikat di Iran adalah memburu peluncur rudal, dan itu tidak terlalu efektif. Anda tahu Amerika Serikat menyerang sekitar 13.000 target, dan Iran masih memiliki lebih dari 50% peluncur rudal balistik dan rudal balistiknya. Dan itu sistem Amerika Serikat lebih baik daripada sistem Ukraina, bahkan jika Ukraina memiliki akses ke teknologi yang lebih baik. Jadi, gagasan bahwa ini adalah solusinya, menurut saya secara operasional keliru. Terlepas dari pertanyaan apakah ini keputusan yang tepat bagi Amerika Serikat atau tidak, tampaknya ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Hari ini ada sebuah opini di Washington Post yang mengusulkan strategi berbeda untuk memburu peluncur-peluncur itu. Caranya memberi F-16 Ukraina rudal lain yang lebih canggih, serta jenis teknologi peluncuran yang berbeda, sehingga mereka bisa menembak dari jarak yang lebih jauh dan membidik dengan lebih efektif. Tetapi bagi saya, ini punya masalah yang sama. Mungkin ini lebih tidak eskalatif dalam arti keterlibatan Amerika Serikat sedikit lebih kecil. Namun, tetap ada masalah yang sama dalam hal efektivitas, yaitu mencoba memburu peluncur rudal bergerak. Ini sesuatu yang selalu dianggap bisa dilakukan oleh negara-negara, tetapi tidak pernah berhasil. You've been following Anda mengikuti kekurangan dalam persediaan senjata Amerika Serikat. Seberapa parah situasinya? Maksud saya, perubahan apa yang bisa kita harapkan dalam pengiriman senjata Amerika Serikat ke Ukraina? Saya tahu Trump mengatakan mereka tidak melakukan pengiriman senjata. Mereka menjualnya kepada negara-negara Eropa. Dan dia tidak tahu apa yang dilakukan negara-negara Eropa dengan senjata itu. Maksud saya paham bahasa seperti itu dimaksudkan agar tidak memicu eskalasi lebih lanjut. Tapi bagaimana Anda melihat kekurangan ini? Karena Trump berkomentar bahwa, ya, kita punya semua senjata di dunia. Namun, sebagian besar laporan yang kita lihat menunjukkan ada masalah nyata. Bukan hanya karena semua senjata yang mereka kirim ke Ukraina, tetapi sekarang juga karena perang di Iran, yang tampaknya belum ada akhirnya, setidaknya untuk saat ini.
seem to have any end in sight, at least not yet. Yeah, I mean, this is a sort of Ya, complex question. maksud saya, ini pertanyaan yang cukup kompleks. Dan narasi pemerintah sangat membingungkan. Karena di satu sisi mereka bilang kepada kita bahwa tidak ada masalah, kita punya semua rudal yang kita butuhkan. Tapi kemudian kita melihat permintaan anggarannya yang sangat besar, dan mereka bicara tentang pengisian kembali persediaan rudal. Jadi kalau kita punya semua rudal yang kita butuhkan, kenapa kita perlu anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun? Itu pertanyaan yang selalu saya ajukan. Saya rasa Amerika Serikat tidak sedang kehabisan amunisi. Saya melihat ada orang yang membingkainya seperti itu. Menurut saya, itu keliru. Amerika Serikat juga punya banyak amunisi. Jika ingin terus berperang di Timur Tengah selama beberapa bulan lagi, bahkan setahun, kemungkinan besar mereka bisa. Pertanyaannya hanya, apakah Amerika Serikat bisa terus berperang di Timur Tengah dan sekaligus memenuhi semua komitmen globalnya yang lain? Dan ada platform senjata tertentu yang kekurangannya menurut saya mengkhawatirkan. Jadi di sisi ofensif, saya rasa pertanyaan dan kekhawatirannya relatif kecil. Amerika Serikat telah menggunakan sekitar sepertiga rudal Tomahawk-nya. Itu jumlah yang besar untuk perang singkat, tetapi mereka masih punya 2/3 lagi. Mereka telah menggunakan sekitar 25% JASSM mereka. Mereka menggunakan seluruh PRSM mereka, tetapi itu rudal baru, dan jumlahnya memang belum banyak. Bagian lainnya adalah mereka punya persediaan yang sangat besar, sampai puluhan ribu senjata yang kurang presisi, dan mereka bisa menggunakannya sekarang karena pertahanan udara Iran sudah melemah untuk serangan dari jarak dekat, seperti sekadar menjatuhkan bom di atas target. Jadi di sisi ofensif, saya rasa batasannya cukup sempit. Tetapi Amerika Serikat tidak memberikan senjata-senjata itu kepada Ukraina. Jadi, sisi defensif, on the defensive side, I think the questions are and the concerns are much more real. And I think there's two platforms that everyone talk about, which are the most important. Dan menurut saya, ada dua sistem yang selalu dibicarakan semua orang sebagai yang paling penting. Karena keduanya adalah pencegat rudal balistik terbaik, Patriot dan Taat. Dan menurut saya, data terbaru atau perkiraan terbaru menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan sekitar 60% dari persediaan kedua sistem itu. Itu jumlah yang sangat besar untuk perang yang hanya berlangsung 6 minggu sampai menghabiskan kira-kira 60% persediaan. Artinya Amerika Serikat hanya punya sekitar 800 rudal Patriot tersisa dalam persediaannya. Dan kita mendengar Zelensky mengatakan bahwa dia menginginkan sekitar 300 untuk musim dingin. Maksud saya, itu kira-kira setengah dari yang tersisa bagi Amerika Serikat. Itu benar-benar tidak mungkin. Produksinya hanya 600 per tahun. Menurut perkiraan, kita punya sekitar 250 THAAD yang tersisa. Angka-angka ini hanya perkiraan kasar. Angka itu dibuat dengan mencoba memperkirakan berapa banyak yang digunakan dan berapa banyak yang dimiliki Amerika Serikat. Jumlah sebenarnya dirahasiakan, tapi menurut saya ini menunjukkan bahwa terkait apa yang benar-benar dibutuhkan Ukraina dari Amerika Serikat saat ini, pencegat rudal balistik adalah kebutuhan nomor 1. Mereka tidak membutuhkan banyak hal lain dari Amerika Serikat. Mereka bisa mendapatkannya dari negara-negara Eropa atau memproduksi sendiri sesuatu yang serupa. Tapi dalam hal pertahanan udara, mereka masih sangat bergantung pada Amerika Serikat. Sistem Eropa memang tidak sebaik itu untuk mencegat rudal balistik. Dan kenyataannya, persediaan yang bisa diberikan kepada Ukraina memang tidak banyak. Apakah itu berarti mereka tidak akan mendapatkan apapun? Kemungkinan tidak. Tapi apakah itu berarti mereka akan mendapat banyak? Tidak. Kemungkinan hanya puluhan, pasti kurang dari 100 sepanjang satu musim dingin. Dan kalau Rusia menembakkan, Anda tahu, 50 rudal balistik dalam setiap serangan, dan ada 2 serangan per minggu, jumlah itu habis dalam 1 minggu. Jadi, menurut saya, disitulah kekurangannya paling parah, dan disitulah Ukraina akan paling merasakannya. Negara-negara lain akan merasakan dampak yang berbeda. Jepang misalnya akan merasakan dampaknya terkait Tomahawk. Mereka sedang menunggu Tomahawk dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tidak akan menjualnya sampai mereka mengisi kembali
persediaannya. Jadi, negara-negara lain mungkin mengalami dampak ini dengan cara yang berbeda, tapi bagi Ukraina itulah masalah terbesarnya. How much would be required? Berapa banyak yang dibutuhkan? Maksud saya, soal seluruh narasi bahwa Ukraina mulai membalikkan keadaan, saya berbicara dengan George Bibi, mantan direktur analisis Rusia di CIA, dan pada dasarnya dia menolak seluruh narasi itu sebagai propaganda perang NATO. Katanya sama sekali tidak ada keadaan yang sedang dibalikkan. Tapi seberapa jauh sebenarnya Rusia unggul atau mendominasi di medan perang? Delalit Kasim Puit Memadatar, Kezmal the Thing of Persing. What actually is required if one actually wanted to turn the tide? Kalau Ukraina bisa membalikkan keadaan. Ya, Maksud saya sebagian besar setuju dengan George bahwa belum ada perubahan arah. Saya rasa perang ini terasa berbeda karena serangan jarak jauh Ukraina cukup efektif dalam menghantam target-target penting dan menimbulkan gangguan di dalam Rusia, dan orang-orang melihat itu. Tapi saya rasa juga benar bahwa setiap kali Ukraina meraih semacam keberhasilan, itu diperbesar. Sementara kabar positif apapun bagi Rusia diabaikan atau tidak diliput. Jadi, di Barat, pemberitaannya sangat timpang. Tapi menurut saya kisah sebenarnya adalah apa yang terjadi sekarang. Saya kira ada dua hal. Pertama, Rusia masih memiliki keunggulan yang besar di udara karena Ukraina tidak memiliki pertahanan udara atau tidak banyak pertahanan udara. Dan Rusia memiliki kemampuan untuk memproduksi ratusan rudal balistik. Jadi itu benar-benar menjadi kekurangan bagi Ukraina. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah memiliki ratusan rudal pertahanan udara atau strategi yang sangat efektif, nyaris luar biasa, untuk menghancurkan peluncur rudal atau keduanya. Hal-hal itu mungkin dilakukan dalam jangka menengah, tetapi kemungkinan tidak dalam jangka pendek. Padahal itulah saat Ukraina membutuhkannya. Lalu, di medan perang, saya kira kemajuan Rusia memang melambat. Tahun ini mereka mungkin hanya merebut sekitar 25% dari wilayah yang mereka rebut tahun lalu. Tetapi mereka tetap merebut wilayah dan mereka mengonsolidasikan wilayah di tempat-tempat penting. Dan pada suatu titik, Anda akan mencapai titik balik, dalam arti bukan berarti garis pertahanan Ukraina pasti runtuh. Saya rasa itu sekarang lebih kecil kemungkinannya, karena mereka sudah bisa menggunakan pertahanan seperti ranjau, memperluas zona tembak mematikan, dan menggunakan drone. Jadi, saya tidak lagi khawatir garis pertahanannya akan runtuh, tetapi saya memang berpikir, jika Rusia mampu mengonsolidasikan perolehan wilayahnya sampai tingkat tertentu, dan semakin mendekat, mereka akan punya keuntungan. Akan cukup mudah bagi mereka untuk merebut, atau setidaknya lebih mudah merebut, Kramatorsk dan Sloviansk. Setelah itu, mereka akan menguasai sebagian besar kota-kota benteng. Dan itu akan membuat perebutan sisa Donbas menjadi sesuatu yang bisa dicapai. Bukan berarti itu bisa dicapai tahun ini, atau bahkan mungkin pada 2027. Tetapi itu bisa dicapai dalam katakanlah mungkin 18 bulan. Jika Ukraina ingin mampu menanggulangi ini, mereka pada dasarnya harus bisa membekukan garis depan. Drone tidak akan cukup untuk melakukannya. Mereka butuh lebih banyak personel, dan mereka tidak punya personel. Menurut saya, ini salah satu celah dalam strategi Fedorov. Ya, drone bisa melakukan banyak hal, tetapi drone bukan jawaban untuk semuanya. Anda tidak bisa berperang dalam jenis perang seperti ini dan mempertahankan wilayah dengan pasukan robot. Anda benar-benar membutuhkan orang. Jadi, menurut saya, itulah celahnya. Karena itu, saya melihat masalah Ukraina sebagai masalah yang bersifat struktural. Anda membutuhkan lebih banyak orang, dan Anda membutuhkan semacam keruntuhan di pihak Rusia. Namun, itu tampaknya agak tidak mungkin, karena Rusia masih bisa melakukan mobilisasi lagi. Jika itu terjadi, hal tersebut akan menimbulkan tantangan yang sangat signifikan bagi Ukraina. Dan saya kira poin terakhirnya adalah, menurut saya, kemampuan Rusia sekarang untuk menstabilkan area di jarak menengah ini, menstabilkan logistik mereka, dan menstabilkan keadaan di Crimea, merupakan bukti bahwa mereka sudah beradaptasi dengan beberapa hal yang membuat Ukraina berhasil.
Jadi gagasan bahwa Ukraina telah membalikkan keadaan, mungkin mereka memang mendapatkan momentum, tetapi kita sudah melihat Rusia mulai beradaptasi terhadapnya. Dan dalam perang ini, telah melihat momentum berkenaan berbolak-balik berkali. Jadi, saya memperkirakan tidak akan lama lagi sebelum momentum kembali seperti Rusia bagi Rusia. Narasi transisi yang pernah kemenangan seperti itu cukup disnamakan. Narrative is quite damaging. Yeah. Well, this is very common in war. Memang, dalam perang sangat umum untuk melebih-lebihkan keberhasilan pihak sendiri, atau dalam hal ini, pihak Ukraina, sambil mengabaikan keberhasilan Rusia. Namun, kita juga melihat gabus sampahnya dibuka di berbagai ibu kota Eropa ketika Ukraina menghantam kapal-kapal Rusia di Laut Azov dan di sepanjang pesisir Laut Hitam. Tetapi kemudian, tentu saja, datang balasan dari Rusia. Pada dasarnya, mereka membombardir semua pelabuhan di sepanjang pesisir Laut Hitam. Ini adalah sesuatu dalam skala yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan jika mereka terus menempuh jalur ini, Ukraina pada praktiknya bisa menjadi negara yang terkurung daratan. Seberapa parah menurut Anda dampaknya terhadap logistik? Karena ini menyangkut ekonomi, juga militer, jalur-jalur pasokan. Seberapa besar menurut Anda hal ini bisa memengaruhi Ukraina? How much do you think this might affect Ukraine? I think it could have a big economic impact. Maksud saya rasa ini bisa berdampak besar pada ekonomi. Kalau mereka benar-benar bisa memblokade pelabuhan-pelabuhan ini, itu akan memengaruhi logistik. Mereka akan terputus dari segala bentuk perdagangan laut. Ini juga bisa memengaruhi ekspor gandum mereka. Jadi, saya rasa dampaknya bisa sangat besar. Ya, saya kira kita belum melihat terlalu banyak berita tentang dampak yang ditimbulkannya. Lain bapak sekali memutus sebagai proyek yang masuk ke luar. Pegasia, ini terakhir sebagai dari I'm still sort of like waiting to see what happens. Now Ukraine does have the advantage of it's not its only. Nah, Ukraina memang punya keunggulan karena ini bukan satu-satunya jalur yang dimilikinya. Ada jalur alternatif kan? Misalnya mereka bisa menggunakan jalur darat. Mereka juga bertahan melewati periode-periode perang ketika tidak bisa menggunakan jalur laut kan? Jadi saya rasa mereka mungkin punya sedikit cadangan waktu. Tapi sekali lagi, saat kita makin jauh memasuki musim gugur dan mendekati musim dingin, saya rasa ini jadi jauh lebih penting. Jadi menurut saya bisa kai semasa belas seperti banyak masih melihat banhal. Ini masuk bangun kenapa salah kenapa? Still trying to suss out what the effects are. My last question was just on the diplomatic path. Pertanyaan terakhir saya soal jalur diplomatik, yaitu di Ukraina. Amerika Serikat setelah, mungkin karena alasan yang kuat, fokus pada perang Iran, tampaknya sedang mencoba, saya kira, menghidupkan kembali keterlibatannya sendiri dalam diplomasi. Setidaknya ada pertemuan yang sangat singkat, 35 menit antara Rubio dan Lavrov. Namun pada saat yang sama, Marco Rubio mengatakan bahwa kita sebenarnya bukan mediator, karena kita berpihak pada Ukraina. Jadi, retorikanya telah banyak berubah, setidaknya sejak awal tahun lalu. Saat tidak salah, Marco Rubio mengatakan mereka akan menekan Musk untuk memutus semua hubungan, menghentikan Starlink untuk tentara Ukraina, dan menekan Zelensky. Dan Anda tahu, Trump tentu saja pernah punya momen itu di ruang Oval ketika dia memarahi Zelensky. Ini perang dunia ketiga. Anda sedang bermain dengan... Maksud saya, retorikanya sangat berbeda. Jadi tampaknya, saya tidak yakin apakah Trump sudah percaya pada gagasan bahwa keadaan telah berbalik, atau dia memang benar-benar terkesan oleh apa yang dilakukan tentara Ukraina. Namun bagaimanapun juga, Amerika Serikat tampaknya kini lebih condong ke Kiev dan, pada saat yang sama, juga sepertinya memperdalam atau memulai kembali sebagian upaya diplomatik. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Apakah ini sungguh-sungguh? Adakah jalur yang mungkin? Karena di atas semua itu, Rusia tampaknya melihat pengalaman Iran dan sekarang bahkan makin kurang percaya pada diplomasi apapun. Ya, maksud saya tidak akan mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah bergeser untuk menjadi lebih pro-Kiev. Tapi saya setuju bahwa narasinya telah bergeser.
Saya rasa itu benar karena beberapa alasan. Maksud saya pikir pemerintahan ini frustrasi terhadap pihak Rusia. Mereka berharap bisa mendapatkan lebih banyak konsesi. Mereka menghadapi banyak tekanan dari Eropa dan dari Kongres untuk bersikap cukup keras terhadap Rusia. Dan ketika mereka tidak melihat adanya fleksibilitas dalam posisi Rusia, menjadi jauh lebih sulit untuk melawan suara-suara itu. Dan saya pikir ada orang-orang berpengaruh di sekitar pemerintahan dan di dalam pemerintahan yang memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencapai kesepakatan adalah dengan meningkatkan tekanan. Dan saya pikir itulah sebabnya Anda melihat peningkatan kontak antara Amerika Serikat dan Ukraina. Peningkatan increased contacts between the US and Ukraine, increased berbagi intelijen, lalu kemajuan rancangan undang-undang sanksi ini. Intinya, ada gagasan bahwa jika kita bisa meningkatkan tekanan, kita dapat memaksa Putin untuk lebih berdamai. Ada kutipan dari seorang pejabat pemerintahan dalam sebuah artikel yang mengatakan bahwa mereka berharap Putin bisa lebih konsisten. Itu tidak masuk akal bagi saya, karena menurut saya Putin cukup konsisten dalam posisinya. Namun bagaimanapun, mereka berharap bisa memengaruhi perhitungannya dalam hal ini. Dan menurut saya, itulah kira-kira pendekatan yang mereka ambil saat ini. Menurut saya, agak bermasalah untuk mengatakan bahwa Anda berpihak pada Kiev, lalu mencoba bertindak sebagai mediator. Itu masalah. Hal itu kemungkinan tidak akan memengaruhi peran Amerika Serikat sebagai mediator, karena memang tidak ada pihak lain yang bisa melakukannya. Terutama karena Ukraina dan Rusia sama-sama menginginkan sesuatu dari Amerika Serikat. Jadi, jika Amerika Serikat tidak terlibat, saya melihat kemungkinan tercapainya kesepakatan jauh lebih kecil. Saya kira saya belum yakin seberapa serius upaya menuju diplomasi itu. Maksud saya, menurut saya, ada upaya untuk memulai kembali diplomasi. Dan saya rasa Anda bisa melihatnya dari Rubio, yang pada dasarnya mengatakan kerangka Anchorage tidak akan berjalan seperti ini. Kiev tidak menyukainya, dan kami memulai dari awal. Artinya kita seperti memulai lagi dari nol. Sekarang kita sama sekali tidak punya kerangka untuk memikirkan sebenarnya paket atau usulan seperti apa untuk mengakhiri perang ini. Karena kerangka Anchorage tidak akan kemana-mana, mungkin itu bukan hal yang buruk. Tapi tetap saja kita sudah menghabiskan setahun untuk ini. Dan sekarang kita kembali ke posisi semula. Saya masih berpikir Witkoff dan Kushner cukup terdistraksi oleh Iran. Akan sangat sulit menemukan ruang diplomatik dan politik di Washington untuk mendorong secara serius diakhirinya perang di Ukraina selama situasi Iran masih berlangsung. Dan penilaian saya, kita akan berada dalam siklus pengeboman, perundingan, setidaknya sampai akhir tahun. Artinya kemudian kita masuk musim dingin, dan Rusia tidak punya insentif untuk bernegosiasi sampai musim dingin berakhir. Namun begitu, saya rasa Presiden Trump masih sangat serius menginginkan perdamaian. Dan saya rasa ada banyak orang di pemerintahan yang ingin perang di Ukraina berakhir. Karena banyak alasan. Bukan hanya karena ini perang yang mengerikan, tetapi juga karena perang ini menguras persediaan militer Amerika Serikat. Bahkan jika Amerika Serikat tidak memberikan senjata secara cuma-cuma, mereka tetap menjualnya. Dan ada banyak hal lain yang ingin mereka fokuskan, termasuk menyeimbangkan kembali postur di Eropa. Saya rasa mereka berharap bisa memiliki hubungan yang lebih baik dengan Rusia. Mereka hanya merasa belum bisa melangkah maju soal itu sampai perang ini berakhir. Jadi, saya rasa masih ada keinginan untuk diplomasi, dan masih ada orang-orang di balik layar yang sedang berupaya menyiapkan berbagai hal untuk dorongan baru. Tapi saya rasa saya masih pesimistis bahwa mungkin dorongan itu akan terjadi pada musim gugur. Dan maksud saya, secara pribadi, saya menganggap itu sangat disayangkan. Saya pikir akan lebih baik jika perang ini berakhir lebih cepat bagi semua pihak daripada terus berlanjut. Tapi ya, setidaknya untuk saat ini, pendekatan pemerintah tampaknya adalah memberi tekanan, menyiapkan berbagai hal untuk diplomasi, tetapi belum ada banyak kemajuan menuju perundingan yang nyata. Dan saya pikir Amerika Serikat harus menjadi pihak yang mengambil langkah, bukan pihak Rusia yang akan datang dan berkata,
Mari adakan pertemuan trilateral. Pihak Amerika Serikat yang harus mendorong dan membawa semua pihak ke meja perundingan. Jadi, saya pikir semua orang semacam menunggu saat yang tepat dan kerangka yang tepat untuk mendorong ini maju. Sorry, let me ask one last question. Maaf, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan strategi yang intinya? Mari kita beri tekanan lebih besar pada Rusia. Lalu mereka akan membuat lebih banyak konsesi. Namun, sejauh mana ini bisa menjadi bumerang? Karena, kalau saya orang Rusia, atau duduk di Kremlin, dan melihat negara-negara NATO semakin dalam terlibat dalam perang ini, misalnya dengan membantu serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, mungkin saya akan sampai pada kesimpulan bahwa kami memerlukan lebih banyak wilayah Ukraina sebagai zona penyangga. Atau, setidaknya memastikan wilayah-wilayah itu tidak jatuh ke tangan NATO di masa depan. Atau setidaknya membuat Ukraina cukup kacau sehingga negara itu tidak bisa menjadi, Anda tahu, negara garis depan yang dapat diandalkan melawan Rusia di masa depan. Maksud saya, ya eskalasi itu, bukankah bisa justru mendorong Rusia ke arah sebaliknya? Bahwa sekarang, pada dasarnya mereka perlu memperkeras posisi mereka karena, dan juga, dari sisi lain, kalau Anda orang Rusia, dan Anda merasa NATO sedang berperang melalui Ukraina, saya rasa yang paling masuk akal. Kenapa tidak? Anda harus menaikkan tuntutan Anda seiring waktu. Kalau tidak, jika negara-negara NATO dan Ukraina bisa mendapatkan kesepakatan yang sama 6 bulan dari sekarang seperti yang mereka dapatkan hari ini, lalu apa insentifnya bagi NATO untuk membuat kesepakatan hari ini? Jadi pada dasarnya, Anda harus, saya kira, satu hal yang konsisten dari Rusia adalah mereka akan terus mengubah kesepakatan itu dengan memperkeras posisi mereka seiring waktu. Karena kalau mereka melunakkan posisi, mereka justru hanya memberi insentif kepada NATO untuk time constraint bags on brand treatment theme regime discal, itu stress missing. Ya, maksud saya rasa kita sudah mulai melihat itu. Saya rasa kita sudah melihat pihak Rusia kecewa dengan gagasan adanya kesepakatan. Mereka berpikir Amerika Serikat tidak bisa mewujudkan kesepakatan yang mereka harapkan dan tidak akan menghentikan bantuan untuk Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat justru meningkatkan bantuan untuk Ukraina. Dan itu memperkuat narasi bahwa ini adalah perang melawan NATO, kemudian mengeraskan posisi dan meningkatkan dukungan terhadap perang. Karena perang di Ukraina mungkin tidak terlalu memotivasi, tetapi perang melawan NATO itu semacam pertempuran bersejarah antara Barat dan Rusia. Jadi saya rasa itu justru agak kontraproduktif. Saya juga berpikir, kalau melihat secara historis bagaimana Rusia merespons situasi ketika mereka merasa didorong ke pojok, biasanya responsnya adalah eskalasi, bukan membuat konsesi. Jadi pertanyaannya apakah ini meningkatkan risiko semacam aktivitas hibrida Rusia di Eropa atau meningkatnya serangan terhadap Ukraina? Menurut saya ya, ini cenderung mengeraskan tuntutan dan membuat seolah-olah tidak ada gunanya bernegosiasi. Karena Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima. Saya juga berpikir bahwa semakin terintegrasinya Eropa dan Ukraina, bahkan NATO dan Ukraina, menciptakan tantangan terkait seperti bentuk kesepakatannya nanti. Kalau Ukraina menjadi terlalu terikat dengan NATO, apakah sekadar mengatakan Ukraina tidak akan masuk NATO itu cukup? Kalau Ukraina secara de facto terintegrasi ke dalam perencanaan NATO, intelijen NATO dan semua itu, menurut saya hal itu memperumit hasil akhirnya. Jadi, menurut saya ada banyak cara di mana strategi menekan Rusia ini justru menjadi bumerang terhadap kesepakatan. Karena itu menunjukkan bahwa Barat sebenarnya tidak sungguh-sungguh soal diplomasi dan menimbulkan bagai dampak lanjutan lain yang cukup negatif. Belum lagi, rancangan undang soal undang-undang, soal sanksi dan tarif. Kami di Amerika Serikat telah membicarakan bahwa tarif dibayar oleh rakyat Amerika dan bahwa tarif itu buruk. Dan sekarang Kongres sedang mengesahkan sebuah undang-undang yang memungkinkan Presiden mengenakan tarif lebih banyak. Sepertinya sekarang rakyat Amerika yang akan menanggung biayanya. Ini bukan menghukum Rusia. Ini menghukum rakyat Amerika.
Jadi, semua narasi ini saling bertentangan. Saya rasa konflik ini sedikit meluas secara geografis. Tapi dalam hal bagaimana konflik ini merembet ke aspek lain, seperti perang ekonomi dan berbagi intelijen, saya rasa itu jelas sedang terjadi dengan cara-cara yang justru kontraproduktif bagi perdamaian dan stabilitas setelah perang berakhir. Yeah, because I saw all the Europeans. Ya, karena saya melihat semua negara Eropa, kalau saya tidak salah, ingin membantu Ukraina mengembangkan sistem pertahanan udara ini, Freya. Dan ini akan menghubungkan militer Ukraina lebih erat dengan negara-negara Eropa. Sekarang, saya kira pemikiran pihak Eropa adalah, oh ini akan menambah tekanan terhadap Rusia. Tapi, Anda tahu, sisi lain dari itu adalah, ini menghubungkan Ukraina lebih erat dengan negara-negara NATO. Itu membuat perdamaian semakin sulit, karena tujuan utamanya tidak enorm memperuskan NATO Ukraina. Jadi, tampaknya berniat itu mungkin didasarkan pada asumsi yang keliru. Maksud saya ini, lemburuk itu. Sistem stimulus negara Ukraina untuk terhubung ke arsitektur 16 NATO. Sistem itu dirancang untuk hubung NATO, dari plahtoit sentral dengan Eropa. Ya, plat salet itu buruk do sekadar mengintegrasi dan teknologi yang ada. Jadi menurut saya ini cukup berbahaya. Ini platform parik, tetapi cukup berbahaya dari sudut pandang Sia yang berada di Amerika Serikat dan ingin membatasi hubungan jangka panjang dengan gen Ukraina. Ya tidak, saya heran mengapa tidak ada lebih banyak pembahasan soal ini, soal dampak dari beberapa kebijakan ini, dan bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa berbalik merugikan. Bagaimanapun, adakah tempat orang bisa menemukan Anda atau mengikuti karya Anda? Ya, maksud saya ada di Twitter atau X, saya rasa sekarang namanya begitu, di @JEKavanaugh. Dan Anda bisa menemukan saya di situs web perusahaan saya, defensepriorities.org. Right, into a gang, and select the menu. Terima